Wah, saya tuh excited banget ya semalam. Tahu nggak kenapa saya excited semalam? Karena semalam di grup event kita tiba-tiba ada satu anak event lagi di Bangkok, terus dia kirim message. Dia tag @Bella, @Kojulio. Coba kontak venue. Katanya besok nggak ada fees. Saya shock. Hah? Nggak ada fees? Saya kontak Bella yang biasa ngurusin kontrak LOJF ya, baik di FJP maupun di FJU. Nggak bisa dikontak ya, nggak bisa ditelepon. Saya telepon Silvi yang ngurusin floor kita di sini ya, nggak bisa ditelepon juga. Saya udah panik, kok bisa pihak venue taunya kita nggak ada fees hari ini. Saya udah panik, akhirnya saya telepon sama Pak Mike ya. Pak Mike itu adalah dari pihaknya Grace Community Hall yang bantuin kita setiap Sabtu. Kalau Pak Mike ada, kita boleh tepuk tangan buat Pak Mike ya, thank you. Jadi tahu nggak ceritanya gimana? Jadi ternyata kita ada miss di kontrak tanggal 31 itu, mungkin karena minggu kelima nggak masuk di dalam kontrak. Jadi pihak venue taunya hari ini kita nggak ada fees. Ya, sementara dari LOJF kita mah jadwal aman sampai tanggal 31. Nah, jadi tapi Tuhan tuh baik ya. Baiknya gimana? Jadi kenapa bisa sampai tahu? Ternyata yang namanya Melon ya, yang lagi di Bangkok itu, dia tuh di WhatsApp sama namanya Kelvin. Kelvin ada nggak Kelvin? Kelvin tim liturgi kita kayaknya lagi di luar, lagi ngurusin Romo. Bayangin ya. Nah itu Kelvin tuh ya. Nah itu yang dada-dada ya. Kebayang nggak? Kelvin itu lagi mau beli sate Padang di Cempaka Putih. Jadi dia ke tempat sate Padang di Cempaka Putih, lagi ngantri beli sate Padang. Terus dia lihat, itu kayaknya Pak Mike yang di Grace Community Hall deh gitu ya. Terus dia kayak agak lihat-lihat gitu. Pak Mike-nya juga kenalin dia. Dada-dada gini. Jadi sama-sama dada-dada gitu ya. Terus nyamperin. Terus Pak Mike bilang gini, "Bro, sampai ketemu minggu depan ya." Gitu ya. Ini Jumat kemarin nih ya. Sampai ketemu minggu depan. Si Kelvin kaget. "Hah? Kok minggu depan, Pak? Kita ada fees kok besok." Terus Pak Mike bilang gini, "Loh, kok di jadwal saya nggak ada fees?" Di jadwalnya nggak ada fees, di jadwal kita ada fees. Saya telepon, ada orang office ini namanya Pak Haris, di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak diangkat. Saya udah gini, wah ini besok orang kalau ada 200-300 orang datang kita nggak jadi fees mah gimana ya. Begitu di WhatsApp akhirnya Pak Haris baca jam 10:30 malam ya. 10:30 malam baru baca, baru balas. Dia bilang, "Oh iya gini, aku tadi dikontak juga sama Pak Mike gini. Aman, coba aku follow up buat besok ya." 5 menit kemudian ya dia balas ke saya, dia bilang, "Aman bro, besok bisa fees." Waduh, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya gak kebayang kalau hari itu Kelvin gak mutusin makan sate Padang. Atau Pak Mike gak mutusin makan sate Padang, bener gak? Atau Kelvin laparnya 5 menit lebih dulu daripada Pak Mike. Kok bisa dalam waktu yang bersamaan datang hanya untuk saling mengabari bahwa ada miskom di antara kita sehingga hari ini kita bisa fees. Anda tahu nggak yang lebih luar biasa lagi? Malamnya Bella WhatsApp saya. "Ya ampun, Tuhan sayang banget sama kita Jul. Lu tahu nggak di FJB tanggal hari ini juga nggak ada di kontrak. Jadi di pihak venue di FJB juga nggak tahu hari ini ada fees. Cuman gara-gara Kelvin sama Pak Mike makan sate Padang di saat yang bersamaan di tempat yang sama-sama di Cempaka Putih, dari sekian ratus tukang sate Padang kok bisa ketemu di situ." Saya hari itu merasa gini, wow. Kalau Tuhan jaga, sometimes Tuhan jaga bahkan tanpa kita sadari, benar gak? Aku mau bilang sama teman-teman, kalau kamu hari ini lagi menghadapi pergumulan, kalau kamu hari ini lagi menghadapi sesuatu yang sulit, kayaknya gak bisa dilihat, gak bisa dipecahkan dengan otak kita, percayalah Tuhan Yesus pelihara. Karena itu gak mungkin kebetulan, benar gak? Itu gak mungkin kebetulan. Tuhan Yesus pelihara hidup kamu, Dia perhitungkan detail sekecil mungkin. Kamu makan apa, ketemu sama siapa, ngobrol apa. Dan kalau
teman-teman hari ini datang ke tempat ini, saya percaya bukan kebetulan juga, benar gak? If you come to this place, Tuhan Yesus yang panggil, Tuhan yang tangkap kita. Saya bersyukur teman-teman hadir di sini. Sekali lagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke sini, welcome. This is your family, this is your home now. Please come again next week, and next week, and next week, and next week. Come every Saturday. Amin. Oke, yuk kita berdoa ya. Let's pray our favorite prayer dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita baca ayat kita. Ini dia ambil dari Kejadian 1 ayat 28. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Jadi ini ayat ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, ya. Jadi dia kasih Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, berbuahlah dan beranaklah dan berbuahlah, beranak cucu dan berbuahlah. Bahasa Indonesia gitu ya. Saya anak saya 3, ya, anak saya 3. Kayaknya zaman sekarang tuh nggak banyak yang anaknya 3, apalagi anaknya 4 ya. Di komunitas kita ada, kok siapa? Kok tiba-tiba ngeblank? Yang anaknya 4? Hah? Kofelik, Kofelik Cirika, ya, Kofelik Cirika anaknya 4 ya. Sometimes kalau ada orang tanya sama saya gitu ya, anak lu banyak amat Jul, karena di Alkitab tertulis ya, be fruitful and multiply ya, beranak cuculah dan berbuahlah. Jadi ayat ini tuh sering di tanda kutip dipakai bercanda ya, menjawab kenapa sih punya anak banyak, be fruitful and multiply. Tapi yang kita nggak notice sebenarnya kalau kita baca fill the earth and govern it. Jadi ayat setelahnya bukan hanya disuruh beranak cucu dan berbuahlah, tapi penuhilah muka bumi. Penuhilah muka bumi. Nah, kenapa ayatnya penuhilah muka bumi? Kalau kita baca ayat sebelumnya, teman-teman nanti di rumah baca ya. Ayat sebelumnya Tuhan itu lagi bilang kita baca aja deh. Kuat nggak? Tahan berdiri dikit. Kuat ya. Mana sih Kejadian 1 ayat 27 kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 27. Masih kuat? Nah, untung udah pakai kacamata ya. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, tapi kalau kita baca ayat sebelumnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat ini lagi ngomongin nyambung sama ayat sebelumnya. Waktu Tuhan bilang kamu harusnya scattered, kamu harusnya gak berkumpul di satu tempat, tapi kamu harus menyebar ke seluruh dunia. Because kamu diciptakan sesuai gambar Tuhan. Jadi tugas kita sebenarnya bukan hanya beranak cucu, tapi menyebarkan God's presence, God's image ke seluruh dunia. Satu cerita terakhir boleh? Sebelum kita duduk. Aku kemarin datang ke salah satu anak LG kita, namanya Otto sama Agnes. Mereka baru buka, dibilang gimana ya, kayak pabrik plastik. Pengolahan plastik gitu ya, pabrik pengolahan plastik. Jadi kita datang ke tempat dia,
Tempatnya itu di tengah-tengah kampung-kampung. Di tengah kampung-kampung, masuknya susah, jalannya kecil. Begitu nyampe ke tempatnya, gede. Tempatnya sekitaran 600 meter. Terus isinya adalah plastik semua. Plastik botol aqua, plastik galon. Pokoknya tumpukan gunungan plastik-plastik gitu ya. Nah, waktu saya masuk ke sana, ya kita datang rame-rame, ada sama Luka, sama teman-teman LG Tebet. Terus waktu kita datang ke sana, tiba-tiba ada satu bapak-bapak, kayaknya orang kampung situ, datang. Masuk, main masuk aja. Jadi pintunya dibuka, dia main masuk naik motor. Tiba-tiba masuk, kita bingung tuh, lagi ngobrol terus kita bingung. Ini siapa? Tiba-tiba masuk gitu ya. Tiba-tiba masuk, terus parkir, disamperin sama Oto. Ya, Oto nyamperin ngobrol-ngobrol. Bla bla bla, saya cuma lihat dari jauh. Saya bilang sama Agnes gini, Nes, kayaknya pintu lu mesti lu tutup deh. Pintu lu mesti lu tutup supaya nggak orang sekitar tiba-tiba main sembarangan bisa masuk. Anda tahu nggak jawaban Agnes apa? Dia bilang, enggak, emang pintunya sengaja dibuka kok. Supaya orang kampung sekitar bisa datang, bisa ngobrol, bisa sowan sama kita. Dan gua sama Oto juga sebelum kita buka, kita udah keliling nyamperin orang-orang kampung sekitar. Salaman, kenalan. Wow, saya abis denger Agnes ngomong gitu, luar biasa nih bocah ya. Hebat loh. Otak saya langsung mikir gini, tutup tuh pintu, jangan sampai orang sembarangan masuk, bener gak? Dia mikir sengaja dibuka, because Agnes menghidupi firman ini. Bahwa setiap kita ketemu sama orang, itu kesempatan untuk mewartakan kasih Tuhan, mewartakan God's image. Halo? Mari kita baca bareng-bareng. Every relationship you touch is a stage for heaven to show up. Ayat tadi ngomongin tentang justru kamu mesti menyebar, kamu jangan tutup pintu, justru kamu mesti buka pintu supaya setiap relasi yang kamu sentuh nama Tuhan dipermuliakan. Supaya waktu kamu ketemu sama orang, orang ketemu sama kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar terakhir dari Ray. Ray akan bawain firman, saya excited banget firman hari ini ya. Akan bahas tentang bagaimana kegagalan manusia menyebar ke seluruh bumi justru malah ngumpul. Nanti seru banget, oke? Are you guys ready? Ready ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami berkumpul di sini. Kami siap mendengarkan, kami siap belajar, berkati pikiran kami, jiwa kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengenal-Mu dan kami bisa semakin serupa dengan Engkau. Thank you Lord, amin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Silakan duduk. Kita sambut Ray. Boleh tepuk tangan buat Ray. Shalom semua. Kita ada di penghujung series kita yang berjudul Under One Roof, yang ngomongin tentang keluarga. Siapa yang merasa diberkati selama sebulan ke belakang? Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa. Hari ini topik terakhir ini akan ditutup dengan judul Men's Tower, God's Throne. Kita akan membahas kejadian di kitab Babel. Jadi kita akan bolak-balik nih kejadian 11. Buat teman-teman yang mungkin bawa Alkitab boleh dibuka ya. Kejadian 11 dan juga kejadian 12. Kita buka sama-sama lah ya. Oke, jadi waktu saya mempersiapkan firman ini tentang keluarga, saya mikir apa hubungannya nih keluarga sama gedung-gedung. Bikin dua bangunan, Men's Tower, God's Throne, apa hubungannya? Saya baca lagi tentang Menara Babel. Semakin saya baca, semakin saya renungin, benar-benar ternyata tuh kita nih ada andil dalam membangun keluarga kita. Ya, jadi topiknya hari ini adalah tentang kira-kira nih keluarga seperti apa yang mau kita bangun. Apakah keluarganya seperti gedung kantoran ya, di mana semuanya sibuk, ada urusan masing-masing, ataukah keluarga kita tuh seperti gedung yang mangkrak, nggak keurus,
Atau mungkin keluarga kita itu seperti neraka. Saya pernah ketemu satu anak, itu umur 14 tahun waktu saya di Australia. Jadi di Australia itu dulu saya ada komsel anak kuliahan gitu ya. Ini anak 14 tahun baru pertama kali datang nih ke tempat saya nih. Terus abis itu dia bilang, kok ini komsel itu ada setiap hari gak sih? Aku pengen ikut setiap hari. Saya bilang gila nih orang, baru join langsung pengen setiap hari. Ya kan, emang kenapa? Soalnya saya tuh gak betah di rumah. Di rumah saya papa mama saya berantem mulu. Mereka itu udah mau cerai. Di rumah saya di abuse, ditekan bla 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 bla. Rumah saya terasa seperti di neraka. Dalam hati saya ini anak sotoy juga ya, kayak neraka, belum mati aja udah tahu neraka kayak apa deh. Tapi it's real. Neraka sama surga itu kita pikir cuma setelah kita mati doang gitu loh. Padahal sikap kita, perkataan kita, reaksi kita itu sangat menentukan apakah keluarga kita itu terasa seperti di surga atau seperti di neraka. Amin. Teman-teman, siapa di sini yang mau keluarganya seperti di surga? Penuh damai, adem ya. Semua di surga. Next slide. Kuncinya cuma satu. Ya. Stop building your tower and start building God's throne. Coba katakan ke kanan kirinya, start building God's throne. Kita ini sering sekali pengennya keluarganya damai. Tapi perkataan kita, sikap kita, reaksi kita itu malah membangun menara Babel. Jadi malam ini kita akan bahas seperti apa sih menara Babel dan seperti apa kerajaan Allah. Akan ada 3 perbedaan. Ada berapa? 3. Ya, mari kita mulai dari poin yang pertama. Babel was built on the foundation of rebellion. Ya, ada di Kejadian 11 ayat yang keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Teman-teman, cita-cita mereka ini pengen bikin menara setinggi langit. Saya pernah baca sebuah artikel, kenapa mereka itu pengen bikin menara setinggi itu. Salah satu alasannya adalah mereka ini adalah keturunannya Nuh. Jadi mereka ingat-ingat nih, sebelum-sebelumnya nih saya pernah dosa segila-gilanya dan Tuhan kasih konsekuensi berupa air bah. Nah, kalau ada menara setinggi langit ya, kalau sampai ada air bah lagi nggak perlu takut. Saya bisa dosa segila-gilanya tanpa harus takut sama konsekuensinya. Siapa di sini yang pernah tinggal dalam keluarga seperti itu? Yang dosa segila-gilanya udah gak takut lagi sama Tuhan, udah gak peduli lagi sama yang namanya moral, etik itu udah gak peduli lagi. Udah jauh banget. It's built under the foundation of rebellion. Alasan kedua kenapa dibikin menara setinggi itu, Babel, adalah karena tahta Allah itu ada di langit. Jadi mereka ini mencoba untuk bikin gedung sampai ke surga, terus Tuhan pengen dikudeta. Mau bayangin, Tuhan aja pengen diusir dari surga. Terus mereka itu pengen bisa kontrol langitnya. Jadi kalau mereka itu mau musim semi, musim hujan, musim panas, itu tinggal gue kontrol doang, bisa. Dia mau everything under my control. Pernah gak sih dalam keluarga kita hidup itu semua mau kita kontrol. Anggota keluarganya mau kita kontrol. Ada sesuatu yang kita gak suka, marah. Apakah pernah hidup dalam keluarga seperti itu? Built under the foundation of rebellion. Next slide. Nah, lalu seperti apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah dibangun di atas dasar ketaatan. God's throne is built on the foundation of
obedience. Ya, mari kita baca di Kejadian 12, percis satu bab setelah kejadian di Babel, di mana Tuhan mengutus Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi di awalnya aja itu udah dimulai dengan ketaatan. Fondasinya udah suruh Abram pergi keluar untuk ke tanah yang dia nggak tahu tanahnya kayak apa. Ya. Tapi permintaan Allah adalah untuk taat. Jadi awalnya aja untuk taat. Nah, kita sering salah berpikir begini. Di saat kita baca nih kejadian di Babel, kok seakan-akan kayak Tuhan kok anti banget sama yang namanya kesuksesan, sama yang namanya prestasi, sama yang namanya keberhasilan. Enggak loh, kita baca lagi detail ya. Di Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi jelas sekali Tuhan mau keluarga kamu tuh sukses, berhasil, bahagia, itu Tuhan mau. Ya. Apa bedanya dengan ayat yang sebelah tadi? Ayo. Tahu bedanya? Kalau yang ayat tadi di Kejadian 11 kisah tentang Babel, I will make my own name great. Kalau yang ini, God will make my name great. Beda antara Babel dan kerajaan Allah. Ini bukan soal kesuksesan. Ini soal kamu mau ngandelin Tuhan apa enggak dalam hidup kamu. Kamu mau ngandelin Tuhan apa enggak dalam kamu berkeluarga. Obedience is about choosing God's way over your way. Obedience is about choosing God's time over your time. Obedience is about choosing God's idea, God's desire over your own desire. Kita sering sekali ngikutinnya keinginan diri gue sendiri, cara gue sendiri, waktu gue sendiri. Roh Kudus udah bilang, maafin. Tapi kita sering sekali membesar-besarkan masalah. Roh Kudus udah bilang, untuk setia kita malah cari pelakor. Teman-teman, obedience seharusnya itu menjadi dasar dari keluarga kita. Saya pun berdiri di sini bukan orang yang paling taat ya. Bulan lalu nih kejadiannya, 1 bulan lalu percis itu saya baru balik dari Jepang. Saya beli tiket setahun sebelumnya. Jadi kalau urusan jalan-jalan, saya sama Ella itu orang paling rapih, paling prepared. 1 tahun sebelumnya itu tiket udah dibeli. 2 bulan sebelumnya baju sudah di packing. 2 bulan loh. Kadang saya suka ngomel sama Ella, Han jangan kelewatan lah, itu kolor udah gak ada beneran. Itu udah masuk ke semua koper, saya cariin baju di dalam koper semua. Itu bener-bener saking rapinya itu. Itinerinya udah beres, apa udah beres, pokoknya udah rapi lah. Ya. Saya beli tiket nih setahun sebelum. Tiketnya yang saya beli nih, saya pergi sama anak LG saya, Leo Valen. Nih. Tiketnya yang saya beli itu harganya mahal, jamnya jelek. Jadi nyampe di Tokyo itu saya jam 6 sore. Jadi kayak rugi di hotel gitu loh. Nyampe gak sempat jalan-jalan langsung tidur hari besoknya. Sedangkan seminggu kemudian si Leo beli tiket beda pesawat. Tapi sama hotelnya sama. Tiketnya lebih murah, lebih bagus. Jamnya dia nyampe jam 7 pagi. Udah gitu bisa digonta-ganti, bisa di-cancel, bisa dipanjangin, fleksibel gitu loh. Wah saya dengar sama itu sama Sheila senyo gitu loh. Gila buat apa kita beli tiket cepet-cepet. Ya kan? Tapi saya itu sering sekali gak taatnya begini. Teman-teman kan sering saya cerita nih, oh saya mau pergi nih jalan-jalan nih tanggal segini. Oh seru ya kok pergi ke Jepang sama teman-teman LG. Tahu nggak? Gua tuh punya pilihan untuk taat, untuk bisa oh iya puji Tuhan, sesimpel itu. Tetapi saya ngomongnya malah, tapi tiketnya tuh nggak sebagus si Leo. Tiketnya tuh enakan si Leo nyampenya tuh sore-sore, gue nyampenya pagi. Setiap kali ada orang ngomong begitu,
dari sekian banyak berkat Tuhan, kesempatan Tuhan saya bisa jalan-jalan sama keluarga, saya cuma cecer satu itu doang tuh. Soal tiket, aduh tiketnya udah lebih mahal segala macam. Kamu tahu, surprise, H-1 sebelum berangkat, ini benar-benar percis 24 jam. Jam 12 malam itu saya ke airport, jam 12 malam di hari sebelumnya anak saya di rumah sakit didiagnosa kena Kawasaki. Penyakit yang menyerang jantung. Dokter jantung anaknya bilang, Pak, Bu, kayaknya nggak bisa nih pergi liburan ke Jepang. Itu pas dia ngomong kayak begitu, semua rencana saya yang udah disusun begitu rapi itu hancur guys. Bener-bener si Carla aja langsung nangis itu. Karena dia bener-bener pengen ketemu temennya. Itu bener-bener literally si Gwen udah di airport itu. Mungkin udah terbang. Itu karena didiagnosa Kawasaki, masih di rumah sakit coba. Dokternya yang ngeliat si Carla nangis gitu, dia akhirnya ke belakang ketemu sama beberapa dokter yang lain, dokter anak, dokter ini. Akhirnya dokternya balik lagi, Pak, saya bolehin Bapak ke luar negeri. Karena anak Bapak nih kelihatannya sehat. Soalnya seger masih bener-bener, jadi kayak bener-bener masih bare minimum lah kalau penyakit Kawasaki itu. Jadi bener-bener masih bisa ditreat sambil berjalan. Tapi syaratnya cuma 3 Pak. Yang pertama, Bapak harus kasih dia istirahat biar banyak pas di Jepang. Jadi jalannya gak boleh maksa. Dan gak boleh main roller coaster. Nah oke, bisa. Yang kedua, Bapak harus minum obat nih. Jadi ada obat sehari 1 tablet. Jadi itu mah gampang, bawa aja. Yang ketiga, dia bilang hari ini juga langsung rawat inap, langsung masukin obat 17 tabung. Masukin obatnya itu bukan ditelan masuk selesai, enggak. 17 tabung itu masukinnya 15 jam guys. Diinfus. Jadi saya masih ngurus administrasi, saya packing baju segala macam. Itu packing baju lagi buat di rumah sakit. Wah bolak-balik hektik banget. Itu ya, puji Tuhan sih enggak semua berjalan lancar ya. Tapi itu saya baru pertama kali. Check out rumah sakit, ganti koper, check in pesawat itu. Gila bener. Itu baru pertama kali tuh. Tapi tahu, kalau saya dapat tiketnya Leo, tidak terbang sama sekali. Gak terbang sama sekali. Siapa tahu saya dapat tiket yang lebih mahal, dapat tiket yang lebih jelek, ada sebuah kebaikan di balik itu. Gila gak? Luar biasa. Yang mau saya tekankan di sini adalah kita sering menemukan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Taat sama Tuhan itu bukan sesuatu yang enak. Sabar itu nunggu waktu Tuhan itu bukan sesuatu yang enak. Tapi di balik itu, jangan-jangan Tuhan sudah sediakan berkat yang begitu berlimpah. Segala penantian kita malah kita dapatkan setelah kita taat. Gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah keluarga kita mau ikutin cara hidupnya Tuhan, waktunya Tuhan apa enggak? Ya. Mau enggak ngandelin Tuhan? Bukan masalah sukses apa enggaknya, taat sama enggaknya dulu deh. Ya. Your family needs to be built under the foundation of obedience. Yes. Poin kedua, bubble wall, cluster people. Jadi kalau yang tadi itu ngomongin soal ketidaktaatan, yang kedua ini ngomongin tadi yang Julio bilang, bahwa Tuhan udah suruh tersebar. Ini malah bikin kota supaya jangan sampai tersebar. Kita baca deh ya di Kejadian 11. Di sini dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sekali lagi ini ngomongin ketidaktaatan. Tetapi lebih tidak taatnya adalah soal egois. Dia bikin tembok begitu tinggi, pintu yang begitu rapet, sehingga dia tuh yang boleh menikmati rezekinya kota Babel, ya bangsa Babel doang. Yang bisa nikmatin hasil jeripaya bangsa Babel, duitnya, hasil taniannya, itu cuma bangsa Babel di dalam tembok itu.
Tembok itu bukan cuma tembok yang cluster people. Tetapi tembok itu adalah tembok yang menghalangi berkat Tuhan untuk keluar. Lalu aplikasinya apa dalam keluarga kita? Next. God's throne embrace people. Kita lihat dulu nih. Kerajaan Allah itu sebaliknya. Mari kita baca di Kejadian 12, lanjutan yang tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. You are blessed to be a blessing. Diambil dari sini nih ternyata. You are blessed to be a blessing. Kadang kita cuma mau blessed titik. Nggak mau jadi blessing. Kita sama seperti bangsa Babel yang mendirikan tembok. Oh udah, pokoknya segala uang, rezeki itu cuma buat keluarga kau doang. Ya. Next slide. Nah, ini satu quote sekaligus sebuah peringatan. Coba katakan ke orang di sebelahnya, family first is good, family only is evil. Family first is good, beneran. Itu Tuhan yang suruh loh. Kita ini harus mendahulukan keluarga kita dulu. Anak dulu, istri dulu, keluarga dulu. Tapi kita ini sering sekali terjebak keluarga kita doang. Ya, gue gak mau jadi berkat buat keluarga lain. Ya kalau ada uang ekstra bolehlah beli tas lebih mahal buat anak. Ya bolehlah beli mobil lebih bagus buat istri. Duitnya akhirnya jadi make a name for ourselves. Jadi Babel keluarga kita. Teman-teman, apakah teman-teman merasa terberkati dari Feast? Yes, terberkati di LG? Feast dan LG itu bisa ada. Itu karena pengorbanan orang-orang yang mau keluar duit, keluar tenaga, keluar uang. Bukan cuma untuk keluarganya dia doang loh. Buat orang-orang yang tidak dia kenal. Lanjut lagi nih kita baca nih ya. Di Kejadian 12. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi loh. Bukan cuma kaum keluarganya doang. Ini semua kaum. Kaum yang lu kenal, kaum yang lu gak kenal itu diberkatin semuanya. Lewat kamu dan keturunan kamu. Saya ada seorang anak LG. Jadi kalau LG itu di tempat kita di LG Yakobus itu konsumsinya itu yang tugas, yang traktir. Jadi kalau mau makan gratis Selasa jam 7.30 silakan datang. Ya, khusus untuk yang sudah menikah ya. Itu LG-nya itu sekitar 20 orang dewasa, 6 orang anak. Banyak loh. Jadi setiap kali yang mau tugas nih, itu harus traktirin 26 orang kira-kira. Bayangin deh 26 orang itu paling enggak 600 ribu, 700 ribu mah ada. Ada anak LG, itu dia pernah cerita. Dia bilang dia itu ada keuangan itu harus rapi banget. Kalau enggak rapi nih, kalau dia foya-foya, kalau dia itu enggak disiplin, itu keluarganya itu enggak tercukupi. Tapi dia cerita bahwa dia masih sisihkan perpuluhan untuk Feast dan LG. Feast dan LG ada sekarang ini karena ada selfless servant. Yes. Teman-teman, suatu kali saya post siapa yang mau tugas di LG buat konsumsi. Paling gampang tuh nyari orang buat WL. Habis itu Firman, habis itu konsumsi, justru konsumsi yang pada gak mau kadang-kadang. Ini dia malah nawarin diri, kok saya aja yang konsumsi. Saya sampai telepon dia, kamu yakin nih masih ada WL sama tugas bawa Firman nih, kamu bisa tugas. Enggak kok, saya sudah tabung untuk traktir anak LG. Untuk bisa jadi berkat buat teman-teman LG yang dia gak kenal sama sekali kadang-kadang. Ada anak baru berarti kan dia masih beliin makanan buat dia. Ya enggak? Family first
is good, family only is evil. Jadi harapan saya, mari kita bangun keluarga kita di atas dasar selflessness. Ya, bukan cuma keluarga kita doang. Poin terakhir, Babel itu dipersatukan oleh kesombongan. Ini jelas banget, kita baca di sini kan, mari kita cari nama buat kita sendiri ya. Let's make a name of ourselves, let's make our name great ya. Tuhan sekali lagi tidak benci sama kita sukses, berprestasi, keberhasilan. Enggak kayak begitu, talenta. Enggak sama sekali. Tapi kalau keberhasilan itu dijadikan fondasi dasar kita membangun keluarga, itu yang salah. Sering sekali kita itu membangun dasar fondasi keluarga kita itu berdasarkan ego dan kesombongan dan niat pengen pamer. Next slide. Akibatnya a tower built out of pride will be scattered. Pasti luluh lantah, hancur. Ya, di ayat itu silahkan nanti dibaca di rumah ya, bahwa Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka sehingga gedung Babel itu mangkrak, terpecah belah. Saya bisa bayangkan nih, kalau nih dia pengen bisa bangun menara setinggi langit, menara paling tersohor, menara paling hebat, menara paling diagung-agungkan, dielung-elukan. Dia pasti akan nuntut dong orang Babel nih, pekerja Babel. Lu kasih batu bata kok belang-belang. Ini lu jangan bikin malu dong. Ini menara tersohor men, menara yang terhebat men. Ya kan? Lu kok keramiknya kok ada kayak pecah-pecah dikit gitu. Nggak bisa, ini bakal jadi menara yang paling hebat. Pernah dengar di keluarga? Kalau kamu gagal, kamu bikin malu papa mama. Kalau kamu gagal, kamu bikin malu nama keluarga. Yes, relevan ya. Tower built out of pride will be scattered. Karena dalam keluarga yang seperti itu akan banyak sekali tuntutannya. Akan banyak sekali banding-bandingin. Akan banyak sekali yang dilihat itu adalah kejelekannya doang. Dan saya pernah hidup di keluarga seperti itu. Nenek saya itu punya anak 11. Jadi mama saya itu punya dari 11 bersaudara. Sepupu saya itu ada 37. Big family itu. Kalau misalnya hari Minggu nih, dulu waktu saya masih kecil, itu sering ngumpul ketemu. Dari pagi sampai malam kadang-kadang. Dibeliin makanan, makan rame-rame gitu ya. Tetapi ya keluarga zaman dulu kagak ngerti soal menara Babel, God's throne, mana gak ngerti gitu loh. Jadi ya of course yang dibangun adalah di atas dasar prestasi. Apa yang terjadi kalau dibangun di atas dasar prestasi? Ya kamu harus berprestasi. Kalau gak berprestasi, kamu bakal bikin malu keluarga kamu. Jadi yang diomongin itu selalu yang bagus-bagusnya doang. Jelek-jeleknya itu selalu diumpetin, boroknya diumpetin. Ya, pakai tas yang branded segala macam, utangnya diumpetin. Semua serba dibandingin, gak ada yang berani cerita boroknya. Kenapa? Karena tahu kalau gue cerita borok gue nih, anak gue merah, ya baru putus sama ceweknya, ya nggak jadi merit segala macam. Itu dia bakal dicecer, diinjek-injek gitu loh. Nyaman gak sih hidup keluarga seperti itu? Pernah gak sih? Kayak saya pernah sekali nih masuk ke rumah nih, baru nyampe, bener-bener baru nyampe nih, belum juga duduk, ya. Itu, Rey, sini Rey, masuk sini. Langsung disandingin sama sepupu saya yang jauh lebih tinggi dari saya. Coba sebelahan sama ini nih dia nih. 30 cm Pak, lu bandingin apa lagi, udah kalah itu. Itu bedanya udah, Bu Hirana udah kelihatan. Emang dasarnya mah pengen cecer keluarga saya aja gitu. Jadi setiap kali apa aja dibandingin. Anggrek lah dibandingin. Anggrek loh dibandingin. Mangga loh dibandingin loh. Anjing aja. Anjing gua impor anjing. Wah itu semua serba dibandingin guys. Ya kita emang aneh lucu ya. Tapi banyak loh sakit hati loh. Dulu itu tower built out of pride will be scattered. Akhirnya saya memilih untuk mendingan saya nongkrong di MKG. Daripada ke rumah nenek. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama enak juga ya. Daripada makan gratis di sana.
dicecer, diteken, mendingan saya nongkrong tempat lain. Bukan cuma saya loh, ii saya, sepupu saya, akhirnya scattered. Keluarganya udah banyak salah paham, banyak luka. Wah, itu karena dimulainya salah. Dimulainya dengan ketidaktaatan, keegoisan, dan kesombongan. Jadi, next slide. Kita mau memulai hal yang baru. Saya mau undang tim musik. Ya. Family united with love and trust will last. Yes. Saya punya dua orang anak. Satu Carla, satu Kelsey. Yang Carla umur 7 tahun. Anaknya pinter nih. Pokoknya di sekolah dia sering juara. Pokoknya nih anak yang paling dibanggakan lah dari segi prestasi nih. Kalau dulu nih dibawa ke rumah nenek saya, ini jagoan saya nih. Ya kan, bakal saya bawa terus nih. Ya kan, saya bangga banget. Dia pokoknya lomba menang. Itu saya adukan lomba ke Jakarta Utara. Lomba matematika 1 Jakarta Utara dia juara 1. Bayangin ya. 1 Jakarta dia juara 1 lagi. Suatu kali gurunya bilang, kamu ikut lomba aja di 1 Indonesia. Lomba 1 Indonesia, Carla dari juara 1 jadi juara 20. Anak daerah pinter-pinter guys. Mungkin karena internetnya gak terlalu cepat jadi belajarnya rajin gitu loh. Wah pokoknya itu nilainya bagus semua gitu loh. Tinggi-tinggi gitu skornya. Carla ranking 20. Pulang si Carla mukanya udah asem. Terus abis itu saya udah tahu nih, wah mukanya udah asem ya kan. Saya saya waktu di mobil, saya udah lihat nih dia kayak ada coret-coret. Coret-coret apa ya? Dia lagi ngegambar kan. Terus abis itu pas pulang sampai di rumah, dia bejek kertas yang tadi digambar. Terus abis itu dibuang ke tong sampah. Saya gak peka tuh dia mau, kenapa ya lagi bersihin mobil kali ya. Gitu. Si Ella istri saya itu dia lebih sensitif, dia lebih peka. Dia buka, wah pas dibuka tulisannya diunjukin ke saya. Kamu tahu tulisannya apa? I am a loser. I am a loser. Saat itu gila saya ngerasa gagal jadi seorang bapak. Ini kok Menara Babel yang sepertinya cuma ada di keluarga nenek saya, kok bisa turun ke sini? Kok bisa dia gak mau cerita soal kegagalannya? Itu kenapa gitu loh. Akhirnya saya decide untuk ke kamarnya Carla. Kita ngobrol. Saya bilang, saya dulu sekolah pernah merah. Saya di kantor itu pernah di PHK. Dulu kerjaan itu sering banget tender itu kalah. So it's okay gitu loh. Itu pertama kali saya menceritakan kegagalan saya. Saya gak pernah ceritakan kegagalan saya depan keluarga saya sendiri. Semuanya soal prestasi. Tapi depan anak saya mau cerita bahwa saya pun pernah gagal. And dia bilang, iya Dedi, aku juga tadi upset karena kalah. Saat itu saya ngerasa banget Menara Babel itu runtuh. Tahu nggak? Menara Babel yang didirikan di atas dasar kesombongan, didirikan di atas dasar ketidaktaatan, hari itu runtuh. Saya peluk anak saya, you lose, it doesn't mean you're a loser. You still my daughter. Build it under the foundation of love and trust. 2 minggu kemudian, anak LG pada main ke rumah saya. Dia bawa anak-anak, ada mewarnai nih. Terus ada satu anak yang mewarnainya miring-miring, warnanya jelek. Terus dia kesel karena yang lain bagus, dia doang yang jelek gambarnya. Terus tahu apa yang Carla katakan ke dia? Jangan khawatir, jangan sedih. Papa saya sering gagal dulu. Dia ceritain kegagalan saya, bukan kegagalannya dia. Tapi yang saya seneng adalah berarti nih anak merasa terberkati nih.
Dan bukan cuma terberkati, dia itu jadi berkat buat anak-anak yang lain. Family united with love and trust will last. Last point. God's throne reverse Babel's curse. Segala kutuk menara Babel itu diputarbalikkan di dalam satu event namanya Pantekosta yang akan kita rayakan minggu depan. Kamu tahu, pas Babel itu terpecah belah, itu yang beda itu kan bahasanya. Beda bahasa ya, mereka banyak salah paham, mereka itu banyak luka, akhirnya keluarga itu terpecah gitu kan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, di saat Roh Kudus turun, segala perpisahan itu yang terpecah belah itu menjadi satu. Di saat para murid datang untuk melayani, di saat para murid datang untuk berdoa, di saat para murid datang untuk memuji dan menyembah, Roh Kudus turun, itu memampukan kita untuk ngobrol lagi sama orang-orang yang udah jauh. Papa mama kita yang udah lama gak kontak, kita bisa akur lagi. Adik-adik kita yang udah gak kontak, kita bisa akur lagi. Ya, suami istri yang udah sebentar lagi mau cerai, kita bisa balik lagi. You don't know where to start, it's okay. Start with praise and worship. Come to Him, buka hati kita ke Tuhan. Ya, teman-teman, saya mau undang teman-teman untuk berdiri. Yuk kita mau rasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau keluarga kami ini adalah jadi keluarga yang didirikan dengan ketaatan, dengan selflessness, dan juga dengan humility ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mungkin keluarga kami bukanlah keluarga yang perfect, yang selama ini adalah seperti menara Babel ya Tuhan. Yang runtuh, yang hancur, yang scattered, yang hubungannya tidak bagus-bagus aja ya Tuhan. Tapi malam hari ini kami percaya di saat kami mengundang Engkau dalam relationship kami ya Tuhan, akan ada persatuan. Engkau akan buka jembatan lagi supaya kami bisa terhubung lagi dengan anggota keluarga kami yang putus. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini Engkau jamah kami bisa jadi berkat dan mendirikan kerajaan-Mu di tengah keluarga kami.